Baik, kembali lagi untuk melihat koreksi negatifnya, ya. Ya, kita coba akan melihat di sini tadi sesuai dengan pengertian dari koreksi negatif, ya. Dikatakan bahwa koreksi negatif di sini menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPN terutang sehingga besaran pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. Ya, jadi pada prinsipnya ketika selisih ini ditambahkan, ya, ketika selisih ini ditambahkan dalam penyusutan, maka laba perusahaan itu akan berkurang, ya, laba perusahaan berkurang, otomatis pajak yang dibayarkan juga akan semakin kecil. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu kendaraan. Kendaraan berdasarkan umur komersial, di sini nilainya adalah 900 juta. Nah, bagaimana menurut ketentuan fiskalnya? Ya, jadi menurut ketentuan fiskal, di situ ditulis menurut aturan adalah 8 tahun. Maka tugas kita juga sama, yaitu membagi, di sini nilainya adalah 900 juta, langsung dibagi umur fiskalnya, ya, sebesar 112 juta 500.000 rupiah. Ya, kemudian lanjut di situ dikatakan bahwa dalam selisih ini kita ambil dari mana, Pak? Ya, selisih ini kita ambil dari nilai penyusutan komersialnya di sini. Maka kita masukkan lagi rumusnya sama dengan selisihnya yang kita ambil ya, 112.500 dikurangi 70 juta. Oke, didapatlah 42.500.000 rupiah. Pak, apa keterangannya? Karena nilai 70 juta lebih kecil yang disusutkannya daripada anggaran fiskal atau penyusutan fiskal, maka di sini ditulis lagi di bawah fiskal. Koreksinya menjadi koreksi negatif. Apa itu koreksi negatif tadi? Ya, artinya pengeluaran atau penyusutan di mana nilainya lebih besar penyusutan fiskalnya dibanding dengan pencatatan penyusutan komersial. Sehingga jumlah beban ini lebih besar dari pengeluaran sebelumnya, maka harus dicatat sehingga menyebabkan laba berkurang. Ya, labanya berkurang. Oke, kita lanjut yang ketiga, mesin. Ya, di sini nilai mesin umur komersialnya adalah 8 tahun. Perolehannya adalah 300 juta ketika pertama dibeli. Kalau di dalam umur komersial ini atau penyusutan akuntansi komersial yang berlaku secara umum, ada nilai residu. Ya bedanya di situ saja antara fiskal dengan komersial. Oke, ini berapa umur fiskalnya? Sama Pak, 8 tahun. Umur komersial mesin di penyusutan akuntansi umum sama 8 tahun, berdasarkan fiskal juga 8 tahun. Bedanya di mana? Ya ini di residunya. Jadi di penyusutan fiskal tidak ada residu. Langsung kita bagi saja. Nilainya berapa, Pak? Sama dengan 300 juta ya dibagi 8 tahun. Ya. Oke, 37.500. Selisihnya berapa, Pak? Ya, selisihnya tinggal dikurangi nih yang penyusutan fiskal kurangi komersial. Ya, lagi-lagi di bawah fiskal kan. Jadi yang dicatat 33.750.000, sementara di aturan perpajakan harus tercantumnya adalah 37.500. Selisihnya sekian. Ya. Lagi-lagi ditulis di bawah fiskal, koreksi negatif. Lanjut ya. Kemudian peralatan. Peralatan di sini peralatan di sini nilainya adalah 150 juta. Ya. Umur fiskalnya di sini 4 tahun. Tugas kalian juga sama. Kalau di jenis aset
di sini jumlahnya 5 tahun, ada nilai residunya, kalau di sini langsung dibagi umur fiskal 4 tahun. Oke, jadi sama dengan, Bapak mengulang kembali ya, sama dengan 150 juta, oke, dibagi 4 tahun. Ya. Selisihnya berapa, Pak? Ya, selisihnya dikurangi saja, sama dengan 30.500.000 dikurangi 25 juta. Oke. Keterangannya apa? Di bawah fiskal, kemudian dikoreksi negatif. Lanjut. Inventaris, umur komersialnya 5 tahun, perolehannya 80 juta, ya ada nilai residunya, maka didapat penyusutan komersial sekian. Ya, sedangkan di umur fiskal, dia hanya 4 tahun untuk inventaris. Kita tinggal bagi saja langsung. 80 juta dibagi 4 tahun, nilainya 20 juta. Selisihnya adalah 7 juta diambil dari 20 juta dikurang 13 juta. Maka keterangannya masih tetap di bawah fiskal. Oke. Baik, itu untuk penyusutan aset tetap. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung kita coba bisa langsung melalui WhatsApp secara pribadi dari Bapak. Setelah ini kita akan coba lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu bagaimana membuat atau mengkoreksi pendapatan ya dan pengeluaran yang kemarin sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Untuk pendapatan dibagi menjadi 3, untuk pengeluaran dibagi menjadi 2. Pendapatan kemarin dibagi menjadi 3, diantaranya adalah pendapatan yang diakui sebagai pemasukan, ya. Ada pendapatan yang sudah dikenakan pajak final, ya. Satu lagi ada pendapatan yang tidak diakui sebagai pendapatannya, ya. Baik, kita akan coba lanjutkan setelah kita istirahat sebentar sambil kalian coba mengerjakan. Setelah itu kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.